kita betul memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Kalau kita kehilangan Yesus, kita akan kehilangan segala-galanya. Juga sudah mulai di dunia ini. Saya kata bahwa sudah mulai di dunia ini kita mengalami surga atau neraka. Sudah sekarang ini. Maka orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengikuti perintah-perintahnya, firman-firmannya, itu sudah sejak sekarang itu hidup di dalam surga walaupun belum sempurna. Yaitu yang bisa kita alami damai, sukacita. Damai yang tidak bisa dibeli. Ada orang-orang hartanya banyak sekali, tapi tidak pernah tenang sedikit pun juga. Tidak bisa tidur kalau tidak makan tenang. Apakah itu kebahagiaan? Yang selalu hidup dalam ketakutan, yang selalu hidup dalam kekhawatiran. Satu contoh konkret dalam sejarah, ini orang yang sangat berkuasa, orang yang kaya, yaitu yang dulu pernah menjadi pemimpin bangsa Jerman, Hitler. Kalau kita lihat dari riwayat hidupnya, Hitler itu pada waktu itu orang paling berkuasa di seluruh Eropa, bukan hanya di Jerman, kaya sekali dan sebagai kepala negara yang diktator dan perintahnya langsung dilaksanakan. Tapi dia sendiri tidak pernah tenang. Dia selalu curiga, ini nanti jangan meracun saya. Orang sekitarnya selalu curiga. Curiga, jangan-jangan nanti berkhianat, jangan-jangan ini kah yang kebahagiaan. Saya kira sudah di dunia ini dia mengalami neraka. Sebaliknya ada orang lain yang hidup begitu penuh damai, sukacita, dan lain-lain. Karena percaya kepada Yesus. Itu pertama. Kedua, saudara, dan ini juga penting, bahwa kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Yesus mengatakan, mengapa kamu khawatir akan semua itu? Bapamu sudah tahu bahwa kamu memerlukan semua itu sebelum kamu meminta kepada. Mengapa takut mengatakan? Tapi Yesus tadi berjanji katakan, mari kita boleh dikata itu ada perjanjian. Engkau memperhatikan aku memperhatikan kamu. Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Mau. Nah, tapi sungguh-sungguh jangan mau di mulut saja. Dan inilah, dan itu tadi katakan, kamu perhatikan sungguh hidup sesuai dengan perintahku, sesuai dengan apa yang kurencanakan bagimu. Dan tadi oleh Yesus dirumuskan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kamu cari itu. Nanti soal-soal yang kamu butuhkan, kehidupan sehari-hari dan lain-lain, itu urusanku. Kamu ngurusi urusanku, aku ngurusi urusanmu. Dan saya kira kalau begitu, kita yang selalu akan untung. Karena Tuhan itu pertama, Tuhan Maha Kasih. Kita kalau kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kasih. Dan bukan itu saja, sekaligus Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa. Maka sebenarnya, saudara, kalau kita sadar, kita yakin, itu coba Anda perhatikan. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa,
Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan Allah juga Maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Tidak ada apa-apapun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Dia Maha Kasih, Maha Murah. Dan yang lebih penting lagi, dan ini harus betul-betul masuk dalam kesadaran kita, bahwa Dia mengasihi saudara masing-masing. Tak seorang pun yang dikecualikan. Tapi kita harus mau menerima kasih Allah. Soalnya sekarang, percayakah kamu bahwa kamu itu berharga? Saudara, lihat nilai bagaimana kamu berharga. Kalau kamu mau tahu, saudara-saudara, berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Tahu nggak? Tahu nggak berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Tahu, saudara? Loh, kamu tuh begitu berharga, jadi nggak tahu nilaimu sendiri. Gimana nih? Ya, kamu masing-masing saudara begitu berharga dan nilaimu bagaimana? Itu harga yang ditebus oleh Allah tadi. Bukan dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah. Itu berarti nilai. Tapi nilai begitu tinggi, karena itu kita harus sadar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita berharga. Kalau saya katakan berharga, jangan menuntut pada Tuhan seolah-olah Tuhan membutuhkan kita. Tidak, saudara. Kamu ada atau tidak ada, Tuhan tetap sama. Kamu murtad atau tidak murtad, Tuhan tetap sama. Tidak terganggu kebahagiaan. Seandainya pun kamu berontak, kamu membenci Allah, bukan Allah yang terganggu, tapi kamu sendiri yang tersiksa. Karena apa? Karena kamu diciptakan untuk kasih, untuk cinta. Dan kalau kamu memilih kebencian, kamu menyiksa dirimu selama. Maka sebetulnya kalau dikatakan kamu berharga itu bagaimana? Karena Tuhan mengasihi. Tapi Dia Maha Kuasa, Dia Maha Sempurna. Kadang-kadang biar saya benci Tuhan, biar artinya gagal. Gagal dengan kamu. Tapi yang akhirnya tersiksa kamu sendiri. Orang sendiri membenci Tuhan, dia yang akan tersiksa, bukan Tuhan. Kadang-kadang seperti ada anak mau membuat orang tuanya jengkel, yang melakukan hal yang jahat. Memang manusia begitu, orang tuanya sedih, jengkel, macam-macam. Tapi berhubung dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa dibuat jengkel. Tuhan tidak bisa dibuat marah. Tuhan tidak bisa dibuat apa itu tadi sengsara. Tapi orang tadi yang melakukan itu, dia menghukum dirinya. Itu pertama. Maka orang yang bijak akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sebab seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, pikulahu yang kupasang. Sebab yang kupasang itu lunak dan beban ringan. Di dalam hidup ini, karena situasi dosa, saudara, mau tidak mau, kita semua akan menanggung